Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubarani. Di sini saya akan menjabarkan tugas leadership dan saya memilih materi tentang analisis tantangan kepemimpinan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Kenapa saya memilih judul ini? Karena saya melihat fenomena bahwa sekarang itu banyak kepemimpinan yang banyak ya kepemimpinan itu adalah generasi muda. Contohnya wali kota kita adalah generasi muda, wali kota, terus ada gubernur, kita juga muda, dan bahkan wakil presiden kita juga adalah orang yang masih sangat muda. Selain itu, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi globalisasi dan transformasi digital telah menyebabkan perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dunia kerja. Saat ini perusahaan tidak lagi hanya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis atau hard skill, tapi juga individu yang mempunyai kemampuan komunikasi, kreativitas, kerjasama, serta kemampuan memimpin. Generasi muda sebagai penerus dan calon pemimpin masa depan memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Perubahan dunia kerja yang sangat cepat menuntut generasi muda agar memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Selain itu, persaingan yang semakin ketat membuat kemampuan kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja. Berikutnya adalah tujuan pembahasan. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar kepemimpin dan kepemimpinan. Selanjutnya menganalisis tantangan yang dihadapi generasi muda dalam dunia kerja dan mengetahui dampak dari tantangan tersebut terhadap pengembangan kepemimpinan. Selanjutnya adalah menentukan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan generasi muda. Hakikat pemimpin. Pemimpin merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi individu atau kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi memberikan instruksi kepada bawahannya, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain. Karakteristik pemimpin antara lain memiliki visi yang jelas, bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan, mampu memotivasi orang lain, mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dalam dunia kerja, pemimpin memiliki peran penting dalam mengarahkan organisasi agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau kelompok agar bersedia bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik kepemimpinan meliputi adanya proses mempengaruhi, adanya tujuan yang ingin dicapai, melibatkan interaksi sosial, mendorong perubahan, dan mengembangkan potensi individu. Jadi kepemimpinan bukan hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga kemampuan seseorang dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tantangan generasi muda dalam dunia kerja. Yang pertama adalah tantangan perubahan teknologi. Perkembangan teknologi seperti AI, otomatisasi, dan digitalisasi mengubah pola kerja secara signifikan. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini mulai digantikan oleh sistem teknologi. Contohnya itu adalah seperti pekerjaan kasir, penjaga tiket, dan banyak pekerjaan yang lainnya itu sudah tergantikan dengan adanya teknologi. Nah, hal ini berdampak pada meningkatnya persaingan kompetensi digital, berkurangnya beberapa jenis pekerjaan, dan munculnya kebutuhan keterampilan baru. Bagaimana solusinya adalah dengan cara mengikuti pelatihan teknologi ataupun meningkatkan literasi digital dan mengembangkan kemampuan bekerja berkelanjutan. Yang kedua adalah tantangan persaingan dunia kerja. Persaingan kerja saat ini semakin tinggi karena tidak hanya terjadi secara lokal tetapi juga global. Perusahaan mencari individu yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu memberikan kontribusi besar. Dampaknya, tingginya standar penerimaan tenaga kerja, sulit memperoleh kesempatan kerja, dan meningkatnya tekanan dalam mencapai prestasi. Bagaimana solusinya adalah mengikuti sertifikasi,
Nah, sekarang ini juga banyak ya sertifikasi itu dilakukan secara online, jadi eh, kita tidak usah harus keluar kota atau bagaimana, tapi kita bisa mengikutinya dari rumah dengan metode Zoom meeting. Selanjutnya adalah solusinya adalah dengan meningkatkan pengalaman organisasi, bisa juga mengembangkan kemampuan komunikasi dan biasanya ya untuk menguasai bahasa asing. Tantangan selanjutnya adalah tantangan adaptasi lingkungan kerja multigenerasi. Nah, di dunia kerja terdapat berbagai kelompok usia dengan karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi cara bekerja dan cara berkomunikasi. Dampaknya adalah yang terjadi itu adalah biasanya yang terjadi kesalahpahaman, konflik antar pegawai, dan hambatan kerja pengertian. Solusinya bagaimana adalah dengan mengembangkan empati, menghargai perbedaan, dan meningkatkan kemampuan interpersonal, dan juga membangun budaya kolaborasi. Yang keempat, tantangannya adalah tantangan kurangnya pengalaman kepemimpinan. Sebagai generasi muda, sebagian generasi muda memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi masih minim pengalaman memimpin. Dampaknya adalah kurang percaya diri, sulit mengambil keputusan, dan kurang efektif mengelola. Nah, solusinya adalah dengan cara aktif dalam organisasi. Selanjutnya adalah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mengambil peran dalam kegiatan sosial. Tantangan terakhir itu adalah tantangan pengelolaan emosi dan mental. Tekanan kerja, target yang tinggi, dan persaingan yang ketat dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Nah, dampaknya adalah seseorang itu bisa stres, burnout, dan penurunan produktivitas. Solusinya adalah dengan mengembangkan kecerdasan emosional, mengatur waktu dengan baik, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, setelah yang tadi saya jabarkan, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu generasi muda menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja, seperti perkembangan teknologi, persaingan kerja, lingkungan kerja, multigenerasi, kurangnya pengalaman, serta tuntutan kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan menjadi faktor penting yang perlu dikembangkan agar generasi muda mampu beradaptasi, memimpin, dan bersaing secara efektif. Dan saran saya adalah antara lain, eh, generasi muda itu perlu mengikuti organisasi dan pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya, kemampuan komunikasi dan teknologi perlu ditingkatkan, dan pengalaman pemimpin perlu dibangun sejak masa perkuliahan, dan juga generasi muda perlu mengembangkan pola pikir kreatif, inovatif, dan adaptif. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.